Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat banyaknya komen di kolom komentar yang sudah memberi masukan, dan sekali lagi semoga channel ini dapat menghibur kawan-kawan semua. Sebelum memasuki part 15, alangkah baiknya bantu roasting pantun terlebih dahulu. Tidur malam jarang juga, tidur pagi mah udah biasa. Terima kasih buat kawan semua. Pasukan insomnia mana nih suaranya? Semoga yang begadang sampai pagi banyak orderan tuh pastinya. Amin. Oh iya, kalau Bang Do tidur malam, soalnya takut kesiangan. Nganggurnya. Yuk, gak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Taekyung sudahlah selesai dalam mendistribusikan 100 poin yang terakhir kali dimilikinya. Dengan bantuan sistem, ia pun kini harus menahan sedikit rasa sakit dari kekuatan yang sedang disirkulasikannya. Dan saat ini ia sudahlah bersiap menghadapi seluruh pasukan Lizardman yang ada di depannya. Di mana mereka semua termasuk kepala Lizard yang memiliki level 52 sedanglah berlari dengan begitu cepat menuju ke arah Taekyung berada. Kemudian saat ini terlihat monster kepala lizard dengan begitu agresifnya berlari sembari meraung dengan begitu kerasnya. Yang mana itu pertanda feromon yang telah digunakan pemimpin Choi sebelumnya terbukti efektif khasiatnya. Namun apa yang terjadi? Saat ini Taekyung pun jugalah sudah bersiap, di mana ia pun akan segera bergegas mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Lalu tak lama kemudian kini terlihat One Strike, di mana saat ini Taekyung tengah mengeluarkan skill ultimate-nya guna menghadapi seluruh pasukan Lizardman yang ada tepat di hadapannya. Yang mana berkat agro armor yang dimilikinya, seluruh Lizard berkumpul dan hanya menuju ke arahnya. Dan serangan itu pun tepat menembus seluruh pasukan yang ada, termasuk kepala Lizard yang jugalah dari tadi sudah bersiap untuk menyerangnya. Namun saat ini ia pun terhempas karena terkena serangan Taekyung yang begitu kuatnya. Yang mana serangan itu menghasilkan sebuah ledakan yang dahsyat dan pusaran kuat hingga mampu menghancurkan apapun yang ada di depannya. Hingga seluruh pasukan Lizardman pun hancur porak-poranda dibuatnya. Tak lama kemudian kini tampak pemimpin Choi sedanglah merasa takjub, terkesima dan merasa terkejut hingga dirinya pun kini tak lagi mampu mengeluarkan kata-kata dari dalam mulutnya. Apa ini sebenarnya? Menurut pemimpin Choi, bagaimana Hunter Rank C yang baru saja dibangkitkan kembali tiba-tiba saja bisa melakukan suatu hal yang seperti ini, ungkap pemimpin Choi dalam hati. Sembari ia pun masih saja menyaksikan seluruh pemandangan yang cukup dirasa ekstrim bila mengingat daya hancur dan daya ledak sesaat setelah skill tersebut selesai dilesatkan. Di mana kini tampak seluruh pasukan Lizardman benar-benar sudahlah hancur tak bersisa. Semua itu termasuk kepala Lizard yang berada di level 52. Menurut pemimpin Choi, bila ia mengingat hari itu, hari di mana mereka pergi menuju ke dalam gate rank E, monster langka yang mampu dikalahkan oleh Taekyung sebenarnya membutuhkan kekuatan 2 orang Hunter Rank C, dan ia masih saja mampu mengalahkannya. Lalu saat ini melihat kekuatan yang dimiliki oleh Taekyung, sepertinya pemimpin Choi masih saja merasa janggal dan penasaran dibuatnya. Tunggu, dengan sesuatu yang seperti ini kalian bilang kalau dia seharusnya Hunter Rank C? Ini benar-benar lucu sekali, ungkap pemimpin Choi dalam hati. Sebenarnya menurut pemimpin Choi, ia melakukan raid dengan hanya berdua saja karena ia ingin melihat sampai sejauh mana Taekyung bisa bertahan dengan semua keadaan yang sedang dihadapinya. Namun saat ini pemimpin Choi malah menjadi lebih bingung setelah melihat seluruh situasi yang ada. Aku rasa kita harus pergi ke gate rank C lain kali, ungkap pemimpin Choi dalam hati. Sembari ia masih terus mengamati Taekyung yang sepertinya Taekyung sedang fokus memperhatikan sesuatu. Tapi tunggu, mungkinkah dia lebih kuat dariku? Ungkapnya sekali lagi dengan merasa penasaran atas seluruh analisis yang telah saat lalu selesai dilakukannya. Namun tiba-tiba saja Taekyung berteriak dengan begitu lantangnya, "Oh tidak, kenapa jadi begini?"
Mengapa aku malah merusak kulit yang berharga mahal seperti ini? Ungkapnya kini sembari menangisi seluruh sisa puing-puing monster kepala lizard yang sudahlah hancur setelah menerima skill one strike yang Taekyung lesatkan terakhir kali. Dimana pemimpin Choi pun kini hanya diam seperti tak begitu paham tentang apa yang sedang Taekyung tangisi. Tak lama kemudian mereka berdua pun segera keluar dari gate tersebut dan segera melanjutkan ke dalam gate yang lainnya. Sial, kenapa aku melepas kekuatanku sampai sejauh ini? Ungkap Taekyung yang masih saja menyesali seluruh uang yang melayang terakhir kali. Namun dalam hati pemimpin Choi masih saja tidak mau mengakui bila Taekyung lebih kuat darinya untuk saat ini. Ini pasti tidak mungkin. Sudahlah, aku menolak untuk mengakuinya, ungkap pemimpin Choi dalam hati. Tak terasa waktu pun terus berlalu dan saat ini malam pun menjelang, yang mana suasana malam ini cukup terasa tenang, di mana bintang-bintang masihlah menyinari menyambut kepulangan Taekyung setelah ia selesai bekerja beberapa hari. Lalu kini tampak set armor yang baru saja mereka gunakan kini sedanglah disimpan dalam mobil bagian belakang, di mana mereka berdua sedanglah berganti setelah selesai dalam perburuan maupun pengetesan. Kerja bagus tuan muda, kau juga bekerja dengan baik Pak Pelayan. Yang mana saat ini tampak Taekyung sedang merasa kebingungan. Menurutnya bagaimana bisa pemimpin Choi bahkan memiliki pelayan pribadi, di mana satu-satunya waktu Taekyung pernah melihat seorang pelayan hanyalah saat ia berada di tempat orang-orang bergengsi. Tak lama kemudian pemimpin Choi pun segera berterima kasih atas seluruh kerjasamanya untuk hari ini. Dan ia pun masih saja sibuk melanjutkan berganti pakaian supaya terlihat lebih rapi. Baiklah, lalu pada pukul berapa aku harus datang besok? Tanya Taekyung kali ini. Hah? Besok? Menurut pemimpin Choi, ia bahkan tak pernah terfikirkan untuk pergi bekerja di akhir pekan, di mana ia selalu libur dan beristirahat sehingga tak mungkin untuk memberi jadwal seperti yang Taekyung minta. Lah, bukannya bekerja di akhir pekan itu sudah biasa? Tanya Taekyung sekali lagi. Namun apa yang terjadi? Bukannya menjawab, kini malah terlihat pemimpin Choi benar-benar terkejut mendengar itu semua. Ya, semua itu karena Taekyung yang mungkinlah memang terbiasa dan bertanya dengan begitu polosnya. Lalu dilanjutkan pemimpin Choi yang mencoba menjelaskan. Menurutnya tujuan di akhir pekan adalah untuk beristirahat, di mana seorang hunter diwajibkan secara hukum untuk melakukan ini semua. Lalu apa guildmu yang sebelumnya memaksamu untuk bekerja di akhir pekan juga? Tanya pemimpin Choi yang cukup merasa heran. Oh ayolah, menurut Taekyung guild tingkat menengah macam apa yang mematuhi aturan tersebut? Bahkan mereka pun membiarkan Taekyung dan hunter lain untuk melakukan raid dengan memberikan gaji tambahan setelahnya. Dan karena mereka semua tak menginginkan raid tersebut tercatat dalam sebuah laporan, maka mereka biasanya membayar para petugas dengan uang tunai yang mereka minta. Dan itu bukan berarti gate juga akan menghilang selama akhir pekan. Kau itu hunter rank C sekarang, dan kau tak perlu hidup seperti itu lagi, jawab pemimpin Choi menanggapi. Setelah mendengar jawaban tersebut, kini Taekyung kembali teringat. Menurutnya ia sebenarnya mencoba untuk segera menyelesaikan pekerjaan kerjasama dengannya sebanyak mungkin, karena ia pun tak begitu yakin bila sistem ini akan bekerja dalam dirinya untuk waktu selamanya atau hanya sementara. Kemudian dilanjutkan Taekyung yang kembali mengungkapkan bila dirinya hanya perlu memanfaatkan seluruh kemampuan barunya dengan maksimal. Namun dengan segera pemimpin Choi menolaknya, dimana menurutnya itu semua hanya akan memperlelah Taekyung saja. Dan ia pun segera berkata, tolonglah ingat juga keluargamu. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Taekyung pun mencoba memahami. Menurut Taekyung, bila dipikir-pikir ulang, saat ini ia hanya bisa berbicara dengan keluarganya melalui perantara ponsel saja. Dan ia pun bahkan belum sempat untuk sekedar mengunjungi mereka. Bukannya sudah 2 bulan? Tidak, jika aku menambahkan waktuku di dunia murim, mungkin sudah sekitar 3 bulan. Pikir Taekyung dalam hati. Tak lama kemudian pemimpin Choi pun kembali menegaskan bahwa bagaimanapun juga guildnya menjunjung tinggi hukum hunter yang ada,
dan aturan itu juga telah disematkan dalam kontrak sementara yang telah disepakati sebelumnya. Dan sekali lagi ia pun segera mengingatkan untuk Taekyung jangan melakukan apapun selain yang sudah ditetapkan dan beristirahatlah selama akhir pekan. Dan jika tidak ia lakukan, maka Taekyung akan dinyatakan bahwa dirinya telah dengan sengaja melanggar kontraknya. Lalu Taekyung pun mencoba mengamati apa yang baru saja telah disampaikannya. Menurut Taekyung, seseorang bahkan harus menuruti perintah istirahat juga, dan orang ini sangatlah bersikeras mengenai keluarga maupun jadwalnya. Aku rasa dia orang yang baik, ungkap Taekyung dalam hati. Tapi tidak juga, mungkin dia jahat. Yang mana kini Taekyung malah kembali teringat bila hari ini saja ia sudahlah dipaksa untuk menyelesaikan 3 git rank C dalam waktu 1 hari saja. Jadi mana mungkin dia orang baik. Oh iya, bila mengingat seluruh omong kosongnya selama 4 hari terakhir saja sudah cukup membuatku kembali muak, ungkap Taekyung sembari kini ia mengamati pemimpin Choi yang dijemput untuk pertama kali setelah 4 hari bekerja bersamanya. Kita sudah siap berangkat tuan muda, ungkap pelayan tersebut kepada pemimpin Choi. Menurut Taekyung sudah jelas bila ia menyuruhnya untuk beristirahat selama akhir pekan karena dia pasti ingin menyiksa Taekyung lagi untuk minggu depan. Dan aku kasihan dengan pelayannya juga, dia pun juga tak bisa pulang meskipun ini sudah waktu di larut malam. Dasar payah. Tak lama kemudian dilanjutkan oleh pemimpin Choi yang kembali berkata, kau membawanya? Iya tuan, segera berikan kepadanya. Tak lama kemudian pelayan itu pun segera mendekati Taekyung guna memberikan sebuah koper seperti yang telah diperintahkan pemimpin Choi sebelumnya. Dan Taekyung pun menjadi cukup heran mengamati koper apa yang kini ada di depannya. Dan dengan sesaat setelah koper itu pun Taekyung terima, namun apa yang terjadi? Sepertinya Taekyung cukup keberatan dalam mengangkat koper yang sesaat lalu telah diterimanya. Yang mana saat ini terlihat Taekyung pun mencoba mengangkat kopernya dengan kedua tangannya. Tunggu, ini belum sempat Taekyung bertanya mengenai apa isi koper yang ada di tangannya. Pemimpin Choi langsung mengatakan, itu bayaran mingguanmu, ungkapnya dengan begitu tegas menjelaskan. Dimana setelahnya kini terlihat Taekyung dengan sangat sigap langsung mengamankannya. Menurutnya ia tak menyangka akan diberi bayaran saat ini juga. Aku kira aku akan dibayar hari Minggu, lalu berapa banyak ini? Kemudian dilanjutkan pemimpin Choi yang segera menanggapi. Menurutnya ia juga sudah menambahkan sedikit lebih banyak dari apa yang dinyatakan dalam kontrak. Dan ia pun sudahlah menyertakan total saldo di dalamnya. Jadi ia berharap Taekyung untuk memastikan sendiri jumlahnya dan sekaligus memeriksanya. Dimana sesaat kemudian ia pun bergegas pamit bersama pelayannya. Dan karavan pun perlahan pergi meninggalkan Taekyung sendiri di lokasi. Yang mana Taekyung masih saja terdiam sembari memeluk erat koper yang telah diterimanya atas seluruh kinerja dan gaji mingguannya. Namun apa yang terjadi? Saat ini Taekyung malah seakan bingung menghadapi situasi di mana ia selalu menerima bayaran guild sebelumnya hanya dengan selembaran ataupun amplop slip gaji dan bukanlah menggunakan sebuah koper seperti saat ini. Lalu dengan segera ia pun memastikan bila lokasi saat ini benarlah terbilang aman dan sepi. Dan dengan perlahan koper pun Taekyung letakkan. Di mana saat ini Taekyung pun cukup merasa penasaran. Lalu segera dilanjutkannya dengan membuka kunci dari samping kopernya. Dan dengan segera ia pun menekan tombol tuas pembukanya. Dan kini mulai terlihat sebuah cahaya mulai keluar menampakkan diri dari dalam kopernya. Perlahan tapi pasti kini Taekyung terus mengamatinya dan tak butuh waktu lama tiba-tiba saja kini terdengar pucu buset. Yang mana saat ini terlihat Taekyung terkejut hingga dirinya terjatuh mundur ke belakang setelah melihat isi koper yang sesaat lalu coba dibukanya. Yang mana saat ini tampak setumpuk uang kertas berada di dalam koper tersebut beserta laporan saldo di atasnya. Berapa banyak ini? Lalu dilanjutkan Taekyung dengan mencoba menghitung dan mengecek catatan saldo dari kertas laporannya.
di mana ia pun cukup penasaran mengenai jumlah uang yang saat ini ada di depannya. Menurut Taekyung, catatan dalam laporan menyebutkan bila total saldo di dalamnya adalah 30.000 dolar. Tapi apa ini? Kenapa seperti ini? Aku bisa tahu bila ini jelas lebih banyak dari itu. Ungkapnya dengan mencoba mencocokkan saldo dengan jumlah uangnya. Seakan uang jelas lebih banyak dari catatan saldo yang tertera. Hingga tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah nominal yang sangat mengesankan. Oh my god, bonus 270.000 dolar. Yang mana itu semua kini menjelaskan mengapa uang di dalam koper begitu banyak dan tak sesuai dengan gaji dalam kontrak sebelumnya. Dan kini Taekyung pun menjadi shock bila mengingat sesaat sebelum pemimpin Choi pergi terakhir kali. Yang mana saat itu ia berkata bila dirinya telah meninggalkan bonus sedikit lebih banyak dari yang dinyatakan dalam kontrak. Oh Dewa Choi, aku tahu ini dari awal bila kau memang orang sebaik ini. Dan aku akan mempersembahkan seluruh hidup dan tubuhku hanya untuk guildmu, ungkap Taekyung yang begitu senangnya. Ya kini mungkin ia tak sadar bila sesaat sebelumnya ia telah mengumpat pemimpin Choi dengan sumpah serapahnya. Anjay. Berpindah sisi di mana kini tampak seorang sedanglah menaiki sebuah lift guna menuju lantai yang akan segera dikunjunginya. Dan dengan perlahan lift pun berjalan, bergegas naik untuk segera menuju ke lantai tujuan. Di mana kini tampak sebuah pintu dengan nomor 1201 kini tengah berada tepat di depannya. Hingga beberapa waktu berikutnya pintu pun coba ia buka, di mana kini mulai terlihat orang itu adalah Taekyung. Yang mana saat ini sepertinya Taekyung sedanglah merasa cukup tertegun menatap apa yang tengah ada di depannya. Di mana kini terlihat adik kecilnya dan sosok seorang ibu yang selama ini telah dirindukannya sudah menanti kedatangannya. Dan kini Taekyung sedanglah disapa dengan senyum ramah yang telah ia rindukan sejak pertama ia memasuki dunia murim sebelumnya. Dan Taekyung pun langsung tersenyum lega melihat itu semua. Aku pulang ibu, ungkapnya sembari menahan rasa sedih dan mencairkan suasana. Tak lama kemudian ia pun kini melanjutkannya dengan sedikit berbincang mengenai kehidupan dan pekerjaannya. Lalu sesaat setelahnya ia pun segera mengeluarkan hasil dari kerja kerasnya, di mana beberapa uang cash ia bawa guna menyenangkan ibu dan adik kecilnya. Meskipun mereka terkejut melihat uang yang begitu banyaknya. Lalu tak lupa kini ia pun kembali menunjukkan kartu lisensi hunternya, di mana kini ia tak lagi berada di peringkat F seperti sebelumnya, yang mana peringkat hunter rank C saat ini telah didapatkannya. Dan itu semua sontak membuat adik kecilnya merasa senang dan bahagia, di mana rank C akan membuat Taekyung menjadi seorang hunter yang bisa diandalkan baik kekuatan maupun masalah keuangannya. Kemudian kini terlihat Taekyung sedanglah kelelahan mengantarkan ibu dan adik kecilnya pergi berbelanja, di mana selama ini mereka semua selalu hidup dengan keuangan pas-pasan dan biasa saja. Sehingga kepulangannya kali ini dirasa Taekyung menyenangkan karena dapat bertemu sekaligus menuruti apa keinginan yang mereka punya. Dan malam pun mereka lewatkan dengan mencoba makan malam di sebuah restoran mewah yang sepertinya itu adalah kali pertama untuk ibu dan adik kecilnya. Di mana semua itu Taekyung lakukan hanya untuk membuat mereka merasa senang dan bahagia. Terlebih mengingat saat ini Taekyung hanya tinggal memiliki seorang ibu saja, maka tak ada salahnya bila ia memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tuanya. Di mana saat ini juga terlihat bila ia cukup merasa lega melihat putranya kini tumbuh menjadi sosok yang berguna. Dan waktu pun teruslah berlalu, yang mana Taekyung benar-benar menghabiskan waktu akhir pekannya untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya.
Berpindah waktu di mana kini sebuah bayang-bayang tak jelas sepertinya sedanglah menghantui seseorang. Bahkan berbagai macam suara pun mulai terus terdengar. Yang mana suara itu kini mulai semakin jelas, seakan perlahan mulai semakin jelas dan memanggil-manggil namanya. Kyung, Taekyung, Taekyung. Dan benar saja, di mana kini tampak Taekyung sedanglah dibangunkan oleh adik kecilnya. Setelah beberapa saat lalu, ia mendapatkan mimpi buruk dari waktu tidurnya. Dan ia pun cukup tampak terkejut menghadapi seluruh keadaan yang sedang dialaminya. Lalu notifikasi sistem pun muncul. Mode tidur telah berakhir. Dan saat ini Taekyung malah terlihat di mana dirinya semakin pucat dan banyak keringat dingin mulai dikeluarkan dari seluruh tubuhnya. Bahkan nafas tak beraturan pun kini sedang dirasakannya. Apa kau punya mimpi buruk? Dan kenapa kau berteriak terus dalam tidurmu? Tanya adik kecilnya yang merasa janggal dengan situasi yang Taekyung punya. Di mana kini terlihat ia pun sedanglah bertanya dengan serius dan tak sedikit pun adanya niatan dalam bercanda. Kemudian dilanjutkan Taekyung yang mencoba segera bangun dari posisi tidurnya. Mimpi buruk? Iya, lihatlah seluruh keringat itu. Menurut Taekyung, mungkinkah semua keanehan itu hanya mimpi? Namun saat ini ia pun tak begitu mengerti mimpi seperti apa yang baru saja dilaluinya. Yang mana mimpi itu kini bahkan Taekyung sendiri tak bisa lagi mengingatnya. Namun saat ini ia sedanglah merasa adanya firasat dan perasaan buruk mengenai ini semua. Dimana kondisi saat ini seakan semua terus datang silih berganti menghantuinya. Aduh, kepalaku terasa sakit. Menurut Taekyung, biasanya ketika ia dalam posisi tidur, maka sistem akan melakukan pekerjaannya dengan baik dalam menyesuaikan kondisi pikiran maupun tubuhnya. Namun ini pertama kalinya Taekyung mengalami hal yang cukup dirasa aneh dan sedikit mengganggunya. Apa ada hal buruk terjadi padamu? Tanya adik kecilnya mengamati. Menurut Taekyung, ini semua bukanlah apa-apa dan kini ia sedang mencoba untuk memahami situasinya. Kemudian dilanjutkan adiknya yang coba menyampaikan beberapa masukan. Menurutnya Taekyung haruslah memahami jika memang terjadi sesuatu segera saja untuk dapat memberitahunya. Dan ia pun berpesan supaya Taekyung segera berhenti memikul semua beban sendirian. Bahkan ibu pun mengkhawatirkanmu kak, tegasnya sekali lagi. Oke, baik bunda. Woi, aku sedang tidak bercanda, ungkap adiknya dengan sedikit menahan marah karena seluruh rasa khawatirnya dibalas dengan Taekyung yang malah bercanda. Menurut Taekyung, ia pun sebenarnya serius menjawab pertanyaan adik kecilnya. Bila mengingat saat ini, ia pun sudah hampir mampu menafkahi seluruh kehidupan keluarganya. Maka apalagi yang harus dikhawatirkannya? Namun masih ada satu hal yang sepertinya lupa untuk dikhawatirkannya. Sebentar, bagaimana cara kita menghabiskan semua uangnya mulai dari sekarang? Cih, kau cuma pura-pura, jawab adiknya yang sudahlah hafal mengenai gerak-gerik dan tingkah laku kakaknya. Menurut Taekyung, terlepas dari semua itu candaan, seharusnya adik kecilnya tak perlu terlalu jauh mempermasalahkannya. Dan Taekyung segera mengingatkan untuk adik kecilnya segera fokus ke masalah pelajaran yang sedang dihadapinya. Kemudian dilanjutkan adiknya yang segera berbalik badan dan meninggalkannya. Menurutnya kondisi saat ini jugalah dirasa baik-baik saja, maka Taekyung tak perlu pula untuk turut mengkhawatirkannya. Di mana Taekyung pun hanya senyum kecil menanggapi itu semua. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja adiknya berhenti berjalan dan diam sejenak untuk sementara. Yang mana Taekyung pun masihlah terus memperhatikannya. Ah benar, ada satu hal yang ingin aku tanya. Siapa Jin Wikyung? Mendengar pertanyaan tersebut, kini Taekyung malah menjadi pucat. Ia pun seakan semakin gelisah dan tak satu pun kata-kata mampu keluar dari mulutnya. Karena saat ini sepertinya ia pun tak tahu lagi apa yang sedang ada dalam pikirannya. Dan saat ini Taekyung hanya bisa menatap adiknya dengan tatapan kosong, di mana perasaan aneh semakin bercampur aduk baik dalam otak maupun seluruh pikirannya. Di mana kini adiknya pun terus mencoba mengamatinya yang mana semua itu jelaslah
menunjukkan bila kondisi Taekyung saat ini benarlah tidak baik-baik saja. Berpindah waktu di mana kini tampak seekor monster Lizardman sedanglah melesatkan serangannya, yang mana serangan itu dengan cepat ia lakukan sehingga mampu melukai target yang ada di depannya, di mana orang itu adalah Taekyung yang jugalah masih terus berjuang melawan dan terus menghindari serangan yang datang dengan cukup merasa kerepotan. Lalu dengan segera ia pun mengambil posisi kuda-kuda untuk dapat melesatkan serangan ultimate-nya, yang mana tak lama kemudian skill itu pun langsung dikeluarkannya dan dengan segera mampu menghancurkan apapun yang ada di depannya. Lalu kini terlihat di mana monster itu tak lagi utuh setelah menerima serangan dahsyat dari skill One Strike yang Taekyung lesatkan, yang mana serangan itu tepat mengenai kepala dari monster lizard yang sedang Taekyung lawan. Tak lama dari situ sistem pun kembali muncul. Anda berhasil membasmi Shift Lizardman level 55. Tak lama kemudian kini terlihat Taekyung telah berhasil mengalahkan seluruh pasukan lizard yang ada, di mana pemimpin Choi masih saja berdiri dan hanya berdiam saja, sembari ia pun mengamati dengan menyilangkan kedua tangannya. Lalu dilanjutkannya dengan mencoba berjalan maju menuju di mana saat ini Taekyung berada. Dan dengan tiba-tiba ia pun berkata 3 kali. Taekyung yang mendengar itu pun kini tak begitu memahami apa yang pemimpin Choi maksud dari 3 kali tersebut. 3 kali sebanyak itulah kau terluka hari ini. Menurut Taekyung itu semua bukanlah menjadi masalah. Jika ia memang terluka, maka ia cukup hanya dengan meminum potion tingkat rendah saja. Dan belum sempat selesai dalam Taekyung menjelaskan situasinya, tiba-tiba saja pemimpin Choi langsung memotongnya. Tidak, itu masalah, ungkapnya dengan tegas dengan tiba-tiba menyela seluruh perkataan Taekyung sebelumnya. Menurut pemimpin Choi ini adalah gerbang yang sudah pernah Taekyung lalui sebelumnya, yang mana saat itu Taekyung dengan cepat mampu menyelesaikan dan berakhir tanpa luka, di mana itu berarti hanya ada satu kemungkinan yang sedanglah terjadi. Dan kini terlihat pemimpin Choi hanya diam dan mencoba fokus menatap Taekyung sembari ia masih terus mengamati. Lalu ia pun segera bertanya, "Tuan Jin Taekyung, apa Anda sedang ada masalah?" tanya pemimpin Choi kali ini. Yang mana sebenarnya Taekyung sejak awal tak begitu mempermasalahkannya. Namun kini bahkan pemimpin Choi pun ikut mengerti akan adanya sebuah masalah yang sedang Taekyung hadapi. Berpindah waktu di mana ini adalah raid di hari ketiga setelah terakhir kali pemimpin Choi menanyakan keadaan mengenai kondisi Taekyung saat itu, di mana kini tampak monster lizard sekali lagi ia terkalahkan dengan Taekyung berhasil memenggal kepalanya. Namun apa yang terjadi? Kini malah terlihat kondisi Taekyung yang semakin parah, meski ini bukanlah kali pertamanya ia melawan lizard yang saat ini ada di depannya. Yang mana kini tampak tubuh Taekyung sudahlah dipenuhi dengan banyak luka, mengingat hari ini adalah gerbang pertamanya. Tak lama kemudian pemimpin Choi yang masih saja mengamati kini semakin memahami bila adanya sesuatu yang cukup fatal sedanglah mengganggu pikiran atau kemampuan Taekyung untuk saat ini. Karena tak ada satupun kemajuan melainkan hanya terjadi proses kemunduran. Melihat sesuatu yang sepertinya semakin tak memungkinkan untuk dilanjutkan, kini pemimpin Choi pun segera berkata, "Ini sepertinya tidak akan berhasil. Pulanglah untuk hari ini dan akan kuhubungi lagi kau nanti," ungkap pemimpin Choi yang sangat memahami. Karena selama ini ia pun masihlah terus mengamati kemampuan Taekyung dari hari ke hari. Tak lama dari situ kini tampak sebuah bus yang sudahlah Taekyung tumpangi. Mengingat ia sudahlah cukup trauma bila harus memilih bepergian menggunakan taksi aja. Dan kini terlihat Taekyung sepertinya sedanglah berdiam diri dan merenungi seluruh kejanggalan yang sedang menimpanya di akhir waktu-waktu ini. Yang mana seluruh pikirannya saat ini dipenuhi dengan banyak permasalahan, terutama mengenai kemampuan yang telah menurun dari sebelumnya. Sebenarnya ada apa denganku? Bahkan sistem pun masih belum menghilang dan aku juga masih punya cukup banyak uang. Lalu mengapa aku sangat resah sekali?
ungkap Taekyung yang sedanglah merenungi seluruh permasalahan yang teruslah menghantui. Menurutnya ia pun kini hanya harus lebih fokus dalam menyelesaikan seluruh tugas yang dimilikinya ketika ia bekerja sebagai hunter rank C saja. Tak lama kemudian ia pun mencoba mengingat beberapa perbincangan dengan adik kecilnya. "Sebentar, kau tahu nama itu dari mana?" tanya Taekyung yang merasa gugup sesaat seketika ia mendengar adiknya menyebutkan sebuah nama. Menurut adik kecilnya, ia pun mengetahui nama Jin Wikyung tersebut dari Taekyung sendiri, di mana ia selalu menyebutkan nama itu ketika Taekyung tengah tidur. Lalu ia pun terus mengigau dan berbicara sendiri. "Sebenarnya kenapa kak? Dan siapa orang itu?" tanya adik kecilnya sekali lagi. Menurutnya jika Taekyung sampai menyebutkan nama seseorang dalam masa tidurnya, ia pastilah memiliki hubungan dekat dengannya. Terlebih mengingat nama yang disebutkan jugalah mirip dengan nama kakaknya. Lalu tak lama kemudian Taekyung pun menjadi semakin pusing menghadapi seluruh pikirannya saat ini. Yang mana menurutnya semua ini menjadi semakin memburuk sejak mimpi itu mulai muncul terakhir kali. Di mana semua ini seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Bahkan sudahlah berkali-kali Taekyung coba untuk bermeditasi dan mensirkulasikan ki, namun ia pun selalu gagal dan tak bisa kembali fokus untuk menghadapi seluruh situasi. Yang mana kini terlihat bayang-bayang seseorang yang selalu Taekyung pikirkan di waktu akhir-akhir ini. Dan bayangan itu pun terus mengganggunya, di mana itu selalu datang baik dalam pikiran sadarnya maupun ketika ia di alam mimpi. "Aduh, kenapa aku terus memikirkannya? Mungkinkah aku harus mengunjungi psikolog untuk konsultasi?" tanya Taekyung dalam hati. Sembari ia melanjutkan perjalanannya pulang untuk hari ini. Tak lama kemudian kini tampak sebuah apartemen tempat di mana biasa Taekyung tinggal. Tak butuh waktu lama, kini ia pun telah sampai di depan ruangannya. Lalu dilanjutkannya dengan segera membuka pintu kamarnya. Meski saat ini pun Taekyung masihlah terpikirkan mengenai seluruh raid yang telah gagal dari terakhir kali ia bekerja bersama pemimpin Choi pastinya. Dalam suasana letih dan lelahnya, ia pun ingin segera merebahkan tubuh di kasurnya. Namun tiba-tiba saja ia pun kini difokuskan oleh hal yang terlebih dahulu telah berada di dalam kamarnya. Yang mana kini terlihat Jinho sudahlah berada di dalam sana. Dan ia pun kini tampak sedang sibuk berusaha membongkar mesin VR-nya, meskipun itu semua ia lakukan dengan peralatan seadanya. Taekyung yang melihat itu pun masih saja bengong, di mana ia pun sedanglah dirundung banyak sekali masalah sehingga tak begitu fokus dalam menilai situasinya. "Oh, kau sudah pulang? Sepertinya kau pulang lebih awal hari ini," ungkap Jinho yang cukup santai. Mengingat saat ini sebenarnya ia sudah ketahuan dalam eksperimen rahasia yang sedang ia lakukan. Yang mana tak lama kemudian kini Taekyung mencoba lebih fokus untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di kamarnya. Di mana saat ini terlihat Jinho sedanglah memegang peralatan mencurigakan sembari ia terus memperhatikan kapsul yang ada di dalam kamarnya. Memahami sesuatu yang sedang Jinho targetkan, langsung saja Taekyung melesatkan tendangan mautnya, di mana tendangan itu seketika mampu membuatnya terlempar dan jatuh tersungkur setelah menerimanya. "Woi, apa-apaan ini? Apa yang sedang kau lakukan dengan kapsulku? Dasar bada jidingadan!" teriak Taekyung memastikan kejadian yang telah dilihatnya. Menurut Jinho, ia pun belum sempat melakukan apa-apa dan ia pun sebenarnya baru memulai beberapa waktu sebelumnya. Kemudian dilanjutkan Taekyung dengan segera mengingatkan. Menurut Taekyung, ia pun selama ini selalu mengatakan untuk Jinho tak lagi boleh masuk ke kamarnya. Maka dengan segera Taekyung menyuruh Jinho untuk bergegas meninggalkan ruang kamarnya. Kemudian dengan segera Jinho pun menanggapinya. Menurutnya mengapa Taekyung menjadi semarah ini bila ia hanya menyentuh sedikit kapsul rongsok yang sudahlah rusak.
Bahkan sesaat yang lalu Taekyung pun juga sudah pernah membuang kapsul itu di tempat sampah di samping apartemennya. Namun kini terlihat Taekyung yang malah sibuk mengajak bicara kapsul VR-nya. Kau tak apa? Apa kau takut? Jinho, ingatlah, jangan berani-berani kau menyentuhnya. Dan jika kau berulah lagi akan kubunuh kau, ungkap Taekyung sekali lagi menegaskan sembari dirinya terus mengamati kapsul VR yang ada di dalam kamarnya. Namun apa yang dikatakan Jinho? Menurutnya karena teriakan Taekyung setiap malam, ia pun menjadi kesulitan dalam menghadapi omelan para tetangga di sebelahnya. Dimana itu semua menjadi sebuah alasan yang kuat untuk Taekyung tak semestinya memperlakukan Jinho dengan semena-mena. Lalu saat ini Jinho pun segera melanjutkan pertanyaannya. Dan Jin Wikyung, siapa sih sebenarnya orang ini? Mendengar sesuatu yang mungkin sedanglah menjadi pokok permasalahan utama dalam hidupnya saat ini, sontak Taekyung langsung terdiam, pucat dan tak mampu menjawabnya. Oho, lihat sekarang, kau gemetaran kan? Lalu siapa dia? Bagaimana parasnya? Mungkinkah dia gadis yang imut? Dan sepertinya kau mulai berkencan ya setelah punya uang. Mendengar seluruh omong kosong yang sedanglah tak ingin didengarkannya, seketika Taekyung berteriak dengan begitu kerasnya untuk menyuruh Jinho segera keluar dari dalam kamarnya. Yang mana semua itu malah membuatnya menjadi semakin pusing dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada. Kemudian waktu pun terus berlalu, dimana ini adalah sebuah bayang-bayang, sebuah pokok permasalahan yang selama ini mengganggu Taekyung dalam menjalani kesehariannya, baik mengganggu ketika ia bekerja maupun dalam tidurnya. Saat ini sebuah gambaran dalam pikiran tersebut kini menjadi semakin jelas, di mana kini Taekyung juga hanya bisa dengan perlahan kembali menyimaknya. Namun kini tampak sekelompok pasukan sedanglah berdiri dalam sebuah barisan, membentuk sebuah formasi guna persiapan sebuah perang, di mana Panji itu menandakan bahwa pasukan tersebut dari sekte Pedang Gunung Heng. Dan tak lupa telah berdiri juga sebuah pasukan yang tak kalah jumlahnya, di mana pasukan dari arah sebaliknya juga sudah bersiap dalam melakukan strategi peperangannya. Yang mana Panji itu menandakan bahwa pasukan dari arah sebaliknya adalah pasukan dari keluarga Jin di Taiyuan. Lalu gambaran itu pun tiba-tiba saja mulai kabur, seakan tak begitu jelas dalam Taekyung memahami situasi saat ini. Namun beberapa waktu kemudian bayang-bayang itu pun kembali menjadi cukup jelas untuk Taekyung amati dan Taekyung pahami. Yang mana kini malah terlihat adanya sebuah komando yang tengah diteriakkan dengan begitu lantangnya. Di mana itu sepertinya adalah sebuah perintah maju yang telah diperintahkan dari kedua belah pasukan. Yang mana kini seluruh pasukan dari keluarga Jin mulai merangsek maju guna bersiap menyerang dalam sebuah peperangan. Dan tak lama kemudian kini terlihat dari arah sebaliknya seluruh pasukan sekte Pedang Gunung Heng juga telah memulai melesat maju menuju medan pertempurannya. Dan bentrokan dari kedua belah pihak pun tak lagi mampu dihentikan. Yang mana itu semua adalah sebuah peperangan yang akan menentukan keluarga siapakah yang akan memimpin Taiyuan di era mendatang. Kemudian saat ini pandangan samar-samar mengenai situasi dunia murim yang tengah terjadi teruslah mengisi seluruh pikiran Taekyung, baik itu terasa jelas maupun seakan memberinya informasi mengenai keadaan dunia murim untuk saat ini. Yang mana seluruh gambaran tersebut pastilah terus-menerus mengganggu dan menyerang ketenangan maupun mental Taekyung, mengingat seluruh orang yang sedang berperang pun saat ini merupakan keluarganya di belahan dunia lainnya. Terlebih adanya seorang sosok yang terus memberinya bantuan ketika ia kesusahan dan selalu memberinya support ketika ia membutuhkan. Dan orang tersebut tak lain adalah kakaknya, Jin Wikyung. Namun bila mengingat keselamatannya saat ini sedanglah dipertaruhkan, di mana telah adanya seorang pengkhianat dalam tubuh keluarga Jin Taiyuan, maka seluruh permasalahan itu semakin rumit bersarang dalam pikirannya. Lalu tak lama kemudian bayang-bayang dan semua sosok itu tiba-tiba saja semakin lenyap, semakin kabur dan gelap seketika. Yang mana saat ini tampak Taekyung tengah terbangun dari masa tidurnya. Dan ia pun merasa begitu terkejut dengan seluruh pikiran dalam isi kepalanya. Kemudian ia pun mencoba duduk,
di mana seluruh tubuhnya pun kini berkeringat dingin, gemetar, dan tak terasa nyaman. Dan itu semua berkat mimpi buruk yang baru saja ia terima. Menurutnya mengapa mimpi ini menjadi semakin jelas dan terus membuatnya semakin merasa tertekan. Ah sial, aku tak peduli lagi, ungkapnya sembari merasa frustasi di mana hidupnya pun masih tak tenang meskipun saat ini ia tak lagi di dunia murim, melainkan dunia nyata di mana tempat utama ia kembali. Jadi memang kenapa jika dunia murim juga dunia nyata? Ungkapnya kini mencoba berbicara dengan sistem maupun dirinya sendiri. Menurut Taekyung ada lebih dari 2000 prajurit murim yang sedang bertarung di dunia sana. Lalu mungkinkah sistem akan terus memaksanya, di mana Taekyung pun masih saja bingung dalam mengartikan ini semua. Terlebih mengingat di dunia murim masihlah banyak seorang master yang bahkan jauh lebih kuat dari Jopel. Lalu mungkinkah sistem menyuruhnya untuk melawan sesuatu yang begitu sulit? Yang mungkin bisa saja itu semua membuat Taekyung untuk segera mati. Menurut Taekyung, bila dipikir-pikir lagi, ia pun sudahlah tinggal di dunia murim sana selama 1 bulan lebih. Maka ia bersikukuh bila kehidupan yang harus ia jalani adalah di sini, di dunia nyata, di mana saat ini Taekyung berada. Lagi pula tak ada lagi yang bisa dilakukan Jin Wikyung sekarang, ungkapnya sembari mencoba menelaah seluruh situasi dunia murim dalam mimpinya. Kemudian masih dilanjutkan Taekyung dengan monolog sekali lagi dalam hati kecilnya. Menurutnya Hyuk Mujin mungkin akan mampu mengantarkan surat mengenai pengkhianatan tetua utama, yang mana itu semua adalah hal yang dari awal memanglah tak pernah ada hubungan dengannya. Dan aku yakin mereka semua pastinya mampu melakukannya sendiri, ungkap Taekyung dalam hati. Sembari ia mengingat sosok grup pasukan penjaga barisan belakang maupun seluruh orang-orang yang pernah berhubungan dengan dirinya ketika di dunia murim sana. Dan tak lupa beberapa kata-kata nasihat juga masihlah terus jelas diingatannya. Ingat Taekyung, kepala keluarga yang lebih rendah selalu mempercayaimu. Bertahanlah adikku sayang, kakak akan selalu ada di sampingmu. Dan itulah seluruh ingatan Taekyung yang telah membawanya semakin jatuh dalam beratnya alur pikiran dan perasaan yang saat ini terus menghantuinya. Oh sial, ungkap Taekyung di akhir seluruh renungannya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja kini malah terdengar suara telepon berbunyi dan dengan perlahan Taekyung pun segera mengamati siapa seorang yang telah menghubunginya kali ini. Dimana kini tampak sebuah panggilan telepon dari orang kaya, yaitu nama dari kontak teleponnya, yang mana orang itu pastilah tak lain dan tak bukan adalah pemimpin Choi. Berpindah sisi dimana kini tampak sebuah kafe yang berada di pusat perkotaan, dimana suasana tenang, damai dan cerahnya mentari mampu menghiasi indahnya hari ini, dimana pemimpin Choi sedanglah menanti Taekyung untuk berbincang di dalamnya. Namun kini ia teringat tentang beberapa waktu sebelumnya, di mana saat ini tampak pemimpin Choi sedanglah sibuk dengan beberapa catatan maupun laporan yang harus ia amati, yang mana di sampingnya pun kini terlihat seorang pelayan sedanglah berdiri dan menanti. Walaupun pemimpin Choi masih saja sibuk dengan beberapa tumpuk informasi yang sedang coba ia baca dan pahami. Setelah beberapa saat ia selesai dalam membaca seluruh laporan yang ada, kini ia malah terdiam, berpikir sejenak dan sekali lagi mencoba memahami. Namun segera dilanjutkannya dengan bertanya dan meletakkan seluruh laporan yang ada, di mana laporan tersebut terdapat sebuah nama di atasnya, yaitu Jin Taekyung. Lalu bagaimana menurutmu kepala pelayan? Tanya pemimpin Choi kali ini. Menurut kepala pelayan tersebut, dia aman dan bersih, di mana Taekyung juga bukanlah makhluk abnormal yang dibangkitkan kembali, ataupun seseorang yang mendekati pemimpin Choi dengan memiliki maksud tersembunyi. Jadi kau bilang sejauh ini semua perilakunya merupakan sebuah kebetulan ya? Menurut pemimpin Choi, mungkinkah kepala pelayan mengetahui mengenai probabilitas yang memiliki kebangkitan lainnya? Kemudian dilanjutkan pelayan tersebut yang segera menanggapinya. Menurutnya semua itu sebenarnya cukuplah mungkin, namun ia hanya memiliki keyakinan tersebut sekitar 1% saja. Mengingat jumlah itu berdasar 1 dari 100 orang,
dan belum lagi kemungkinan jadi hunter pun sudah cukup dirasa rendah. Maka bila dipikir lagi, apa menurutmu ada kemungkinan bila seseorang hunter rank F dibangkitkan kembali menjadi hunter rank C? Tanya kepala pelayan itu kali ini. Lalu bagaimana dengan kemungkinan hunter rank C bisa dengan solo membersihkan gate rank C lainnya? Tanya pemimpin coy balik kepadanya. Lalu kepala pelayan pun segera menanggapi. Menurutnya ia tidak pernah berpikir untuk membersihkan gate sendirian itu mungkin. Mengingat Taekyung ini baru saja naik di rank C. Maka sebaiknya dia haruslah hunter rank B atau lebih tinggi. Namun saat kemudian pemimpin coy langsung menyelanya. Tapi Tuan Jin Taekyung ini bisa melakukannya. Menurutnya telah ada 5 gate rank D dan 15 gate rank C yang telah berhasil diselesaikannya. Maka jumlah total keseluruhannya adalah 20 raid yang mampu diselesaikan oleh Tuan Jin Taekyung ini sendirian saja. Yang mana mengingat seluruh yang pemimpin coy lakukan saat itu hanya mengobservasi pertarungan dari jarak kejauhan. Dan bahkan ia pun tak sedikit pun meminta bantuan. Mendengar seluruh sikap pemimpin coy yang begitu meyakinkan, maka kepala pelayan itu pun kembali mengajukan sebuah penawaran untuk dirinya menggali informasi lebih dalam lagi. Namun dengan seketika pemimpin coy langsung menolaknya. Menurutnya tak akan ada hal yang baik datang bila terus memaksa mengintainya. Maka ia sendirilah yang akan terus mencoba mengawasi seluruh tindakannya. Jadi kau berencana merekrutnya ke dalam guild? Tanya pelayan tersebut yang sepertinya memahami apa isi kepala tuan mudanya. Berpindah waktu di mana saat ini pemimpin coy yang sekali lagi menjelaskan, menurutnya itu semua sangatlah mungkin. Namun bila terjadi sesuatu kejanggalan di kemudian hari, ia akan mencoba lebih dalam mencari tahu latar belakang sekaligus kehidupannya. Tapi jika ia sesuai dengan harapan, maka ia akan menjadikan Taekyung sebagai salah satu orangnya. Meskipun ia pun tak peduli akan membutuhkan berapa lama untuk dapat merekrutnya. Tak lama kemudian saat ini terlihat beberapa tumpukan uang yang begitu banyaknya, di mana ini adalah imajinasi Taekyung saat ini. Menurut Taekyung dengan uang muka $500.000, gaji bersih akan sebanyak $50.000. Kemudian ia pun akan mendapatkan kenaikan 70% tiap tahunnya. Itu adalah sebuah hal yang mengagumkan. Dan ia pun juga akan mendapatkan salah satu polis asuransi tertinggi dengan terdapat studio 40 lantai maupun mobil pribadi, di mana itu semua pastilah menggiurkannya. Menurut Taekyung ini semua sungguhlah gila. Bahkan pemimpin coy telah menaikkan penawarannya menjadi lebih baik dari penawaran yang sebelumnya. Dan dengan itu semua maka Taekyung akan memiliki segalanya, di mana ia akan mendapatkan pendapatan tahunan yang luar biasa, pekerjaan yang banyak diimpikan banyak orang, jadi putra maupun kakak yang dibanggakan keluarga, dan pastilah akan jadi sosok yang membuat iri banyak orang. Di mana semua impian Taekyung sebagai hunter selama 7 tahun lamanya akhirnya telah tercapai juga. Namun di tengah sibuknya Taekyung menikmati imajinasi liar yang saat ini ia punya, tiba-tiba saja pemimpin coy langsung memanggilnya. Tuan Jin Taekyung. Iya. Apakah kau telah menyelesaikan masalah kita? Tanya pemimpin coy kali ini. Namun Taekyung masihlah belum bisa fokus dan ia masih terbata-bata dalam menjawabnya. Jadi kita tak akan punya masalah apapun kalau begitu? Tanya pemimpin coy sekali lagi menegaskan. Dimana ia pun juga ingin Taekyung segera menjadi bagian dari anggota guildnya. Lalu segera dilanjutkan Taekyung yang menjawabnya dengan cukup terbata-bata, yang mana itu pun terlihat seakan ia kini tampak tak seperti biasanya. Dimana sesaat setelahnya pemimpin coy cukup merasakan adanya sedikit perbedaan dan ia pun kini hanya mencoba lebih fokus dalam memperhatikan. Ya meski saat ini pikiran Taekyung entah kemana, namun ia pun berusaha tersenyum menghadapi kesempatan kontrak yang telah ada dan menggiurkannya. Ayo,
aku akan segera menandatangani ini sekarang, ungkapnya sembari bersiap menandatangani kontraknya. Dan ia pun segera bergegas, di mana cukup merasa takut bila pemimpin Choi akan mengubah seluruh penawaran yang telah ada di depan mata. Lalu segera dilanjutkan Taekyung dengan membaca satu persatu halaman kontrak yang tengah digenggamnya. Dan tak lupa dengan cukup teliti Taekyung pun terus mencoba memahaminya. Kemudian sampailah ia di halaman terakhir dan kini ia pun mencoba terus mengamati halaman kertas kontraknya, yang mana itu adalah tempat di mana ia bisa membubuhkan tanda tangannya. Menurutnya jika Taekyung menandatangani ini semua, maka perubahan hidup pasti akan ditemuinya, yang mana ia pun juga bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik, damai, dan lebih nyaman dari kehidupan Taekyung sebelumnya. Maka dengan segera pulpen pun Taekyung siapkan untuk dapat segera menandatangani kontrak dan segera bergabung ke dalam guildnya. Akhirnya aku akan bisa mengakhiri seluruh kehidupan menyebalkan yang biasa aku tinggali, ungkap Taekyung sembari ia pun sedanglah menandatangani kontrak seperti yang telah pemimpin Choi jelaskan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Pulpen yang sedang digunakannya tiba-tiba saja pecah dan remuk seketika, di mana itu semua terjadi dengan begitu kerasnya, yang mana itu semua menyebabkan seluruh kontrak yang ada kini harus kotor akibat banyaknya luapan tinta, di mana saat yang lalu seakan Taekyung sedang menulis, namun karena terlalu banyaknya pikiran dan beban dalam pikirannya, maka hal tersebut sontak dapat terjadi dengan tiba-tiba. Kemudian dilanjutkan pemimpin Choi yang segera bertanya, "Tuan Jin Taekyung, biar aku tanyakan padamu sekali lagi, masalah yang kita punya terakhir kali, apa kau benar-benar telah menyelesaikannya?" Tanya pemimpin Choi menegaskan kali ini. Dan dengan seketika Taekyung menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia tidaklah menyelesaikannya sama sekali. Lalu dilanjutkan pemimpin Choi yang segera menjelaskannya. Menurutnya jika terdapat sesuatu masalah yang sedang membebaninya, maka segeralah katakan. Dan jika ada sesuatu yang dapat ia bantu, maka jangan sungkan untuk. Belum sempat selesai dalam pemimpin Choi mengajukan sebuah bantuan untuknya, namun tiba-tiba saja Taekyung berkata, "Terima kasih untuk tawaranmu, tapi itu adalah sesuatu yang harus kutemukan sendiri jawabannya," sela Taekyung dalam penjelasan pemimpin Choi sebelumnya. Yang mana sepertinya pemimpin Choi terlihat sangatlah tidak puas melihat semua keadaan yang sedang dihadapinya. Oh my god, bahkan aku tak pernah tahu kalau tanda tangan kontrak akan jadi sesulit ini. Kemudian kekecewaan itu pun segera diungkapkannya. Menurutnya ia pun bahkan sama sekali tak pernah berpikir bila dirinya pun akan ditolak untuk ketiga kalinya hanya untuk sebuah kontrak saja. Lalu kapan kita akan mengadakan pertemuan kontrak keempat kita? Tanya pemimpin Choi kali ini. Tak lama kemudian Taekyung segera menanggapinya. "Besok di tempat ini dan saat yang sama," jawab Taekyung dengan cukup jelasnya. Mendengar sesuatu yang dipikirnya seakan tak masuk di akal setelah melihat kejadian beberapa waktu sebelumnya, ia pun menjadi sangat kesal seakan dirinya sedang dipermainkan. "Besok ya? Hanya sehari kemudian ya? Oh iya, aku benar-benar tidak begitu suka saat orang bercanda di situasi seperti ini," ungkap pemimpin Choi dengan nada tinggi menanggapi. "Oh, dan aku juga tidak sedang main-main Pak," ungkap Taekyung sembari ia pun mengingat bila satu hari di dunia ini mau berapa lama di tempat sana. Tak lama kemudian Taekyung segera berdiri dari tempat duduknya. "Aku akan segera menemuimu lagi besok Pak." Menurut Taekyung, ia hanya perlu melakukan apapun itu yang perlu dilakukan dan segera kembali kemari secepatnya. Imbuh Taekyung dalam hati. Mendengar sebuah ungkapan yang cukup berbeda dari waktu sebelumnya, kini pemimpin Choi sekali lagi mencoba hanya diam dan mengamati. "Oh iya, dan juga ada kesempatan kau mungkin perlu meningkatkan syaratmu besok di pertemuan selanjutnya," ungkap Taekyung yang kini mulai menunjukkan sikap percaya diri seperti dirinya di waktu-waktu sebelumnya. Lalu tanpa mendengar sebuah jawaban maupun adanya kata-kata berpamitan, Taekyung segera membalikkan badannya dan pergi meninggalkan tempat itu dengan hanya menyisakan pemimpin Choi yang sendirian dan merasa sedikit kebingungan.
Kemudian berpindah sisi, di mana kini tampak cuaca yang cukuplah terasa ekstrim, yang mana kali ini salju turun dengan cukup derasnya. Semua ini membuat suasana menjadi semakin kelam, terlebih untuk orang-orang yang sedanglah melakukan sebuah kegiatan, di mana kini terlihat adanya beberapa orang yang sedanglah berlari di tengah turunnya salju yang cukup intens ini, yang mana mereka pun sedanglah berlari dengan seluruh stamina yang ada. Meski ada pun salah satu yang bahkan berlari sembari menggendong orang yang lainnya. Namun kini terlihat mereka semua sedanglah berjuang memotong jalur dengan mencoba melewati bukit yang ada. Dan mereka pun sedanglah diburu waktu untuk dapat sampai lokasi yang mereka tuju dengan secepat mungkin. Sehingga semua itu membuat seluruh nafas yang ada terasa tercekik dan rasa lelah terus menyelimuti. Tak sampai di situ, dinginnya salju menambah beratnya langkah mereka untuk dapat melewati semua ini. Terlebih untuk seseorang yang juga sedang memapa orang di belakangnya, di mana kini tampak orang tersebut adalah Yu Mujin yang dengan susah payah sedanglah berjuang untuk menggendong pemimpin grup mereka yang tak lain dan tak bukan adalah Jin Taekyung dari keluarga Jin di Taiyuan. Menurut Yu Mujin, sepertinya ia sudahlah kehilangan seluruh akalnya mengingat sekte pedang Gunung Heng saja kini telah mendeklarasikan adanya sebuah perang dengan keluarga Jin Taiyuan. Mereka juga mampu menyusupi garis belakang keluarga Jin dengan meletakkan mata-mata dari fraksi kecil yang tergabung di dalamnya. Terlebih bila mengingat adanya sebuah pengkhianat keluarga yang tak lain dan tak bukan adalah kepala tetua dari keluarga utama. Yang mana semua ini pastilah akan membuat siapapun yang memikirkannya menjadi sedikit gila dalam menghadapi situasi yang ada. Lalu bila dipikir-pikir lagi, mengapa di situasi yang begitu kritis ini Taekyung juga harus pingsan dan tak segera bangun juga, mengingat kondisinya kini benar-benar semakin tak memungkinkan untuk dapat melanjutkannya. Menurut Mujin, Taekyung ini jelas masihlah bernafas, namun ini juga terasa dia sedang berada di ambang kematiannya, sehingga ia pun tak begitu tega bila harus meninggalkannya. Namun mengingat saat ini malah merepotkannya. Oh iya, luka yang kuderita dari pertarungan terakhir dengan Jopel kini masihlah semakin memburuk juga. Menurut Yu Mujin, ia telah memaksa meninggalkan seluruh nasihat yang ada dan malah memutuskan untuk memaksa ikut dalam perangnya. Bila ia tahu semua akan menjadi separah ini, mungkin tak seharusnya ia meninggalkan rumah. Dan semua ini malah akan membawanya menuju pintu kehidupan selanjutnya. Padahal kita perlu bergegas dan memberitahu pasukan utama mengenai pengkhianatan kepala tetua dari keluarga utama. Tapi tubuhku, ungkap Mujin di tengah stamina kritisnya. Yang mana ia pun kini menjadi semakin sulit hanya untuk mempertahankan sebuah kesadaran saja. Lalu tak lama kemudian muncullah sebuah cahaya dari arah depannya. Anak muda, kau menyelesaikannya dengan baik. Tidak masalah bagimu untuk istirahat sekarang, ungkap bayangan Buddha yang saat ini muncul dari imajinasi maupun pikirannya. Oh Buddha yang penyayang, aku sepertinya sudah cukup dan sangat lelah sekali. Di mana menurut Mujin, pria yang seharusnya memimpin dan memberi semangat mereka kini malah pingsan di saat kritis. Terlebih orang yang seharusnya jadi rekannya pun kini bahkan tak menawarkan bantuan menggantikan tugasnya dalam memapah ketua mereka. Sial, aku benar-benar menyerah. Sudah cukup kali ini, ungkap Mujin dengan begitu lelah. Di mana staminanya pun kini benar-benar kritis di ambang kepunahan. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat setelah melakukan doa maupun umpatannya, kini tiba-tiba saja sebuah nafas panjang kini meniup dari arah belakang. Di mana itu semua membuatnya cukup terkejut dan sontak menengokkan kepalanya. Ketua, mungkinkah ketua? Belum sempat selesai Mujin dalam bertanya, kini terlihat senyum seringai yang cukup dirasa menyebalkan mulai terlihat di depannya. Dan dengan segera Taekyung berkata, "Hello my dear," ungkap Taekyung dengan muka ceria seperti biasanya, yang mana itu merupakan sebuah pertanda bahwa dirinya memutuskan untuk kembali ke dunia murim dan akan menyelesaikan beberapa tugas yang sepertinya memanglah harus diselesaikannya.
Yup, sampai di sini dulu guys. Alur cerita Murim Login di part 15. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.